Salam gila bola. Liga Inggris akan libur selama 6 pekan sejak pertengahan November sampai menjelang Boxing Day 26 Desember 2022. Mumpung libur, ada banyak yang bisa kita bahas dari kondisi Liga Inggris sebelum jeda Piala Dunia. Siapa pelatih berikutnya yang akan dipecat sudah kelihatan di sini. Mana tim Liga Inggris yang menderita paling parah dari cedera para pemain usai Piala Dunia juga sudah kelihatan. Dan mengapa tim di bawah urutan 9 klasemen harus bersiap-siap degradasi? Urutan 9, bukan urutan 18, 19, atau 20. Klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Siapa pelatih yang akan dipecat? Sudah kelihatan bahwa pelatih Everton, Frank Lampard, menjadi favorit berikutnya yang akan memperoleh pesangon PHK. The Toffees kalah dalam 3 laga terakhirnya, duduk 1 poin di atas zona degradasi. Jeda Piala Dunia merupakan kesempatan terbaik untuk memecat manajer dan mencari penggantinya. Jeda 6 minggu sudah mirip dengan pramusim, memberi kesempatan pelatih baru mengenal para pemainnya. Apalagi hanya ada 4 pemain Everton yang ikut ke Piala Dunia, yaitu Idrissa Gueye, Senegal, Jordan Pickford, serta Conor Coady, Inggris, dan Amadou Onana, Belgia. Hal ini memudahkan adaptasi bagi pelatih baru. Nama berikutnya yang berpotensi kena pemecatan adalah David Moyes, West Ham United. Dia memiliki poin sama dengan Everton, 14, hanya unggul dari selisih gol saja. Moyes berjasa membawa The Hammers dari ancaman degradasi pada musim 2019-20 sebelum membawa tim naik setinggi posisi 6 pada musim selanjutnya 2020-21 dan urutan ke-7 pada 2021-22. Tetapi kini klub sudah kembali ke ranking 16, posisi yang sama buruknya ketika manajemen klub memecat Manuel Pellegrini pada 28 Desember 2019. Hanya ada 5 pemain West Ham yang pergi ke Piala Dunia: Declan Rice, Inggris, Alfonso Areola, Prancis, Lucas Paqueta, Brasil, Thilo Kehrer, Jerman, dan Nayef Aguerd, Maroko. Brendan Rodgers di Leicester City dan pelatih Leeds, Jesse Marsch, pernah berada di bawah ancaman yang sama beberapa pekan yang lalu, tetapi perbaikan performa menyebabkan tekanan itu menurun. Namun, perlu diingat bahwa Leeds hanya 15 poin, 2 poin di atas Nottingham Forest, 13 yang berada di ranking 18 atau posisi teratas degradasi. Leicester City 17 poin, selisih 4 di atas zona merah degradasi. Alasan posisi 9 ke bawah sangat rawan. Masih terkait dengan hal sebelum ini, yaitu soal ranking klasemen. Coba perhatikan bahwa di luar Chelsea yang menduduki posisi 8 dengan 21 poin, maka urutan 9 dan seterusnya mulai Fulham, Brentford, Crystal Palace, Aston Villa harus mempertimbangkan perjuangan untuk keluar dari ancaman degradasi. Fulham posisi 9, Brentford urutan 10, Palace posisi 11, seluruhnya memiliki 19 poin. Itu berarti mereka hanya selisih 6 poin saja di atas Nottingham Forest yang memiliki 13 poin, penghuni posisi teratas zona degradasi. 2 kekalahan beruntun sudah bisa menyeret tim-tim ini semakin dekat dengan zona degradasi. Apalagi mereka yang berada di bawahnya posisi 12, Aston Villa 18 poin, menyusul Leicester City 17 poin dan Bournemouth 16 poin. 1 kekalahan saja sudah bisa menyeret mereka ke mulut zona merah. Sudah ada 7 pergantian pelatih. Sejak awal musim sudah ada 7 pergantian pelatih sampai dengan pertengahan November 2022, yang diawali oleh Ralf Rangnick di Manchester United pada Mei 2022, yang memang diplot hanya menjadi pelatih sementara, dengan pelatih Belanda Erik ten Hag menggantikannya. Pemecatan pertama terjadi atas Scott Parker, Bournemouth diganti pada 30 Agustus, digantikan oleh pelatih sementara Gary O'Neill. Hanya berselisih 8 hari, pemecatan kedua yang mengagetkan menimpa Thomas Tuchel pada 7 September yang di-PHK oleh pemilik baru Chelsea, Todd Boehly. Selang sehari kemudian, 8 November, Graham Potter datang dari Brighton guna menggantikan sang pelatih Jerman Tuchel. Sementara posisi kosong di Brighton diisi oleh pelatih Italia, Roberto De Zerbi. Kemudian pada 2 Oktober, pemecatan untuk Bruno Lage di Wolves disusul dalam selang 2 minggu, Steven Gerrard Aston Villa. Keduanya digantikan oleh pelatih interim, Steve Davis di Wolves dan Aaron Downs di Villa.
Danks kemudian resmi digantikan oleh Unai Emery, bekas pelatih Villarreal yang memegang 4 trofi Liga Eropa atas namanya. Ralph Hasenhüttl dipecat pada 7 November dan langsung digantikan oleh Nathan Jones 3 hari kemudian. Sementara itu Julen Lopetegui dari Sevilla mengambil alih Wolves 1 pekan sebelum jeda Piala Dunia. Arsenal dan Manchester City di puncak klasemen. Arsenal berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan selisih 5 poin di atas Manchester City. Ini merupakan kali pertama Arsenal berada di puncak klasemen pada hari Natal sejak terakhir kalinya terjadi pada musim 2007-2008. Koleksi 37 poin dari 14 pertandingan merupakan awal musim terbaiknya Arsenal. Ada 7 tim dalam sejarah yang memenangkan 12 dari 14 pertandingan pertama mereka dan pada akhirnya mengangkat gelar juara Premier League. Pertanda baik lainnya untuk The Gunners adalah tim yang memuncaki klasemen pada hari Natal pada akhirnya menjadi juara dalam 10 dari 13 musim terakhir. Tetapi pertanda buruk bagi tim Mikel Arteta adalah sudah 5 kali dalam sejarah mereka menduduki puncak klasemen pada tanggal 25 Desember, mereka gagal bertahan di sana menjelang akhir musim. Masih ada sisa 24 pekan lagi sampai dengan akhir musim. Manchester City selaku juara bertahan akan berharap bahwa skuad Mikel Arteta terpleset lebih sering pada pekan-pekan terakhir guna memberi kesempatan City mengambil alih posisi puncak. Laga-laga dimulai segera setelah Piala Dunia. Resminya Premier League baru akan dimulai kembali pada Boxing Day 26 Desember 2022, namun sebenarnya beberapa tim sudah mulai pertandingan sebelum itu. Meskipun bukan di ajang Liga, tetapi Carabao Cup atau nama resminya EFL Cup. Manchester City versus Liverpool dan Manchester United versus Burnley akan bertanding sekitar tanggal 22 Desember, 4 hari sebelum Boxing Day, namun hanya selisih 4 hari setelah final Piala Dunia, pada putaran keempat kompetisi Piala Domestik Inggris ini. Liverpool tidak akan semenderita Manchester City. Skuad Jurgen Klopp hanya kehilangan 7 pemain selama Piala Dunia dibandingkan 16 pemain dari pasukan Pep Guardiola. Skuad City dipastikan akan menurunkan pemain lapis keduanya karena tidak mungkin memainkan para pemain yang baru saja pulang dari Piala Dunia dalam kondisi kelelahan dan memar-memar. Sedangkan Liverpool masih memiliki sejumlah pemain utama yang tidak pergi ke Qatar karena berbagai alasan. Mo Salah, Luis Diaz, Thiago Alcantara, Roberto Firmino, dan Andy Robertson. Demikian juga Manchester United kehilangan 14 pemain selama Piala Dunia dan dipaksa untuk menurunkan para pemain pelapis untuk laga putaran keempat Carabao Cup ini. Selain City, United, dan Liverpool, yang juga akan bermain pada putaran keempat ini adalah Leicester City, Brighton, Southampton, Wolves, dan Bournemouth. Selain City dan United, siapa lagi kehilangan pemain? Selain City, 16 pemain dan United, 14 pemain, Chelsea akan kehilangan 12 pemain. Kemudian Tottenham Hotspur kehilangan 11 pemain yang pergi ke Piala Dunia. Menyusul Arsenal 9 atau 10 tergantung apakah Thomas Partey dipanggil masuk ke dalam skuad Ghana. Liverpool 7 pemain, 6 absen untuk Leicester City. Brighton 4 atau 8 pemain karena Ghana dan Ekuador belum mengumumkan skuad tim nasionalnya. Sementara itu 5 pemain akan hilang dari pasukan Newcastle United dan Wolves 5 orang pemain.